Halo sahabat desain, kita berjumpa kembali dalam Bincang Desain. Seperti biasa, kita akan membahas mengenai seluk-beluk dunia desain interior, seturut perjalanan dan proses kreatif dari interior designer kita. Siapa lagi kalau bukan Ibu Melati Danes. Halo Ibu Melati, apa kabar? Halo siswan, kabar baik. Iya Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kembali Ibu Melati Danes akan berbagi mengenai proses kreatifnya ya. Sebelumnya dalam episode Bincang Desain, Ibu Melati telah berbagi mengenai sustainable material, di mana ada upaya untuk dapat melestarikan alam ya dengan menggunakan material yang berkelanjutan, dan itu membicarakan mengenai batu. Untuk episode kali ini kita masih akan membahas mengenai sustainable material, tapi lebih spesifik mengenai penggunaan bahan utama kayu Ibu ya. Iya, betul. Oke. Mungkin Ibu bisa menilik kembali proses kreatif Ibu dari awal gitu. Sejak kapan Ibu Melati kemudian berupaya untuk mempertimbangkan penggunaan sustainable material ini dalam karya-karya Ibu? Ya, dalam setiap proyek kita selalu mempelajari apa yang available di lingkungan sekitar, dari jarak yang terdekat dari proyek tersebut, karena kita ingin mengangkat apa yang ada lokal. Jadi bagaimana kita di dalam desain tetap bisa menciptakan vibes dari lingkungan sekitar. Oke. Dan bagi sahabat desain yang juga cukup kenal ya dengan beberapa karya Ibu ini, selain memang signature-nya ada culture dan juga modernitas yang coba dihadirkan, tapi juga banyak juga karya-karya Ibu Melati Danes ini yang menggunakan bahan utama kayu ya Bu ya. Iya, betul. Itu mungkin bisa diceritakan kenapa kemudian Ibu cukup sering nih tertarik menggunakan kayu sebagai bahan utama dalam karya-karya. Ya, hampir semua proyek kita menggunakan material kayu. Jadi dalam menentukan material kita juga harus mengetahui apa kelebihan, apa kekurangan dari material tersebut. Dan kenapa kita banyak menggunakan kayu? Yang pertama adalah memang kayu tahan lama, jadi bisa bertahan sampai puluhan tahun. Bahkan yang kita tahu juga kayu, furniture kayu, apalagi furniture kayu yang antik itu mempunyai value tersendiri dan juga gampang untuk di-maintain. Ya, dan kemudian kayu itu mudah didapat, kita mudah mendapatkannya, dan juga dengan menggunakan kayu ada kesan natural, kesan alami, kesan nyaman, kesan hangat, ya seperti itu. Dan kayu juga mudah untuk dibentuk. Jadi di dalam desain kita bisa memasukkan kayu untuk desain yang klasik sampai yang modern bahkan industrial. Jadi itu sebabnya kita menggunakan kayu. Oke, jadi kayu ini kalau bisa dibilang dari sudut pandang desain cukup fleksibel juga ya. Iya, untuk betul. bisa didesain sedemikian rupa, termasuk menghadirkan kedekatan nih, terutama bagi kita masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Asia dengan vibes tropicalnya seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan langsung aja Bu ya menuju beberapa contoh karya desain Ibu yang menggunakan material. Oke, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh karya desain menggunakan kayu. Mungkin bisa dijelaskan? Ya, ini adalah contoh penggunaan kayu uyung. Oke. Ya, kayu uyung itu adalah berasal dari pohon enau. Pohon enau, ya kita mengenal pohon enau ini sebagai pohon yang memang serbaguna ya. Jadi dari daunnya bisa memakai untuk penutup atap, terus udah gitu tangkainya bisa untuk sapu lidi, kemudian buahnya buah kolang-kaling. Wow. Iya bisa dikonsumsi juga. Kemudian tunasnya juga bisa dimasak. Jadi kayu ini kita pakai untuk interior ketika pohon dari pohon tersebut itu sudah tidak menghasilkan buah lagi. Jadi bagian tengahnya biasanya lunak, bagian luarnya keras. Ya, jadi kita pakai kayu itu. Dan kalau zaman dulu kayu uyung ini hanya sebagai pati tambah. Jadi untuk peralatan perlengkapan, jadi untuk gagangnya golok, gagangnya cangkul, jadi hanya seperti itu. Jadi tidak ada yang potongan besar. Sekarang dengan adanya bantuan peralatan modern, kita bisa menggunakan memproduksi veneer yang tipis untuk pelapis dinding.
dan juga dengan finishes yang berbeda. Dan ini kita bentuk dulu rangkanya, kemudian kita lapisi dengan kayu uyung ini. Iya, iya. Jadi dulu kedekatannya dengan masyarakat Indonesia sebagai pati tambah tadi ya. Iya. Ya mungkin untuk struktur yang lebih ringan, tapi sekarang bisa digunakan untuk kebutuhan interior yang cukup solid juga ya Bu ya. Iya. Yang kita lihat. Iya, jadi kayu ini mempunyai sifat yang keras, dan juga teksturnya cantik. Teksturnya cantik, ada guratan-guratan. Kita pernah mendesain suatu toko jewelry. Karena kita juga dengan menggunakan finishes yang fine, jadi menimbulkan ambience yang eksklusif dan juga bisa meng-highlight jewelry yang ditampilkan di situ. Nice. Ini cukup menghidupkan suasananya, apalagi yang dihadirkan adalah perhiasan seperti itu ya, dibantu spotlight dan sebagainya. Iya, ini gampang untuk di-maintain, tetapi kita juga harus mempertimbangkan untuk tidak menaruhnya di area yang lembab. Oh, iya. Jadi memang dipengaruhi juga oleh kelembapan udara seperti itu, karena itu ada sifat alami dari kayunya sendiri. Iya. Nah ini kita lihat kalau di ruangan ini juga kayak ceilingnya dari kayu ya Bu, bisa dijelaskan? Iya, ini ceiling ini berasal dari kayu kapal dari Jawa. Nah, kayu kapal yang dari Jawa biasa menggunakan kayu jati. Jadi dengan kualitas kayu yang bagus, dan kita menggunakan ini karena juga ingin ada tampilan yang unik, ya. Dan juga ini kita sebut recycle wood. Oke. Iya. Didaur ulang ya. Iya. Dari menggunakan recycle wood itu juga setiap kita mendesain kita memang sudah menspek gitu. Kalau kita akan menggunakan recycle wood, tetapi tiba-tiba datangnya lain, tidak seperti yang kita harapkan. Jadi di situ juga kita harus ada fleksibilitas. Jadi bagaimana kayu itu kita pilah-pilah dulu ukurannya, kemudian mungkin ada yang bentuknya aneh, itu kita pilah. Jadi kita nanti di situ harus bisa juga memikirkan inovasi-inovasi. Iya, bagaimana? Iya, seperti itu. Iya. Oke, jadi memang dipengaruhi oleh ketersediaannya juga. Tapi mungkin Ibu juga berupaya untuk bisa menghadirkan fleksibilitas kayu itu. Betul. Jadi ini kita gunakan untuk penutup ceiling, tetapi ini juga bisa untuk menyembunyikan atau mengcover ada jalur-jalur kabel di atasnya. Kabel ya. Betul. Digunakan sebagai covernya. Iya. Tapi kan ini menarik juga ya Bu ya, kalau kita lihat ini tuh unsur alaminya masih sangat kelihatan, guratan-guratan kayunya masih sangat alami. Itu memang sengaja kita biarkan untuk tampilan rustic. Jadi ada contoh juga di kantor, kita juga memakai kayu recycle board ini untuk furniture. Iya, untuk furniture kantor, dan juga kita menggunakan kayu recycle ini untuk railing. Iya, jadi si koralnya itu masih ada bekas-bekasnya, jadi lebih unik jadinya. Secara look itu masih sangat alami. Iya, betul. Sengaja dihadirkan seperti itu. Itulah keunikan dari kayu itu ya. Iya. Kita ada proyek di Lombok, itu suatu proyek restorasi rumah tahun 1920. Dulunya adalah rumah dansa noni-noni Belanda. Jadi dari pihak arsitek berhasil untuk merestorasi tegelnya masih seperti waktu itu, jadi masih ada satu keping, kemudian dibuat repronya, dan juga jendelanya itu stained glass. Ya, dan dari kita merespon tersebut, bagaimana interior bisa selaras dengan arsitekturnya. Jadi kita menggunakan furniture antik, dan dari pihak klien menyetujui dan juga mendapatkan furniture sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, setelah tadi Ibu menjelaskan penggunaan kayu uyung untuk interior meja seperti ini, dan juga tadi sempat menjelaskan ceiling ya Bu ya. Kira-kira ada material kayu apa aja nih Bu yang juga Ibu gunakan untuk desain Ibu? Kita biasa menggunakan plantation wood. Jadi plantation wood sudah dikelola dengan forest management, dan juga sudah ada replantation program.
Oke, memang bertujuan untuk bisa melihat prospek ke depannya ya Bu ya, untuk sustainable material dan juga sustainable forestnya. Ya. Oke, itu salah satu contohnya kayu apa Bu yang plantation wood? Ya, plantation wood contohnya kayu jati. Jadi saya tunjukkan untuk proyek kita Depala. Ini adalah bedroom, jadi kita menggunakan kayu plantation wood, kayu jati ini untuk furniture. Jadi untuk headboardnya yang berfungsi juga sebagai partisi pembagi antar ruang, kita memasukkan elemen budaya dengan teknik laser cut, itu kita memakai kayu solid. Kemudian untuk furniture, bedside table, bed, dan minibar kita memakai slice stick. Oh, jadi ada pertimbangan untuk menentukan proporsinya ya Bu ya, gitu, yang disesuaikan dengan fungsi dan kegunaan dari interior desainnya itu sendiri. Oke, kalau di sini mungkin ada contoh kayu yang juga Ibu gunakan ya untuk plantation woodnya. Oke, selain kayu jati, kayu sono. Sekarang juga sudah termasuk plantation wood. Kayu sono mempunyai warna yang gelap. Oh, kita kenal juga sebagai rosewood. Rosewood. Ya, warna yang gelap, eksotik, dan juga gampang di-maintain, tahan lama, dan juga tahan terhadap rayap. Banyak juga digunakan untuk penggunaan instrumen musik. Oke, jadi ada keunggulannya juga ya? Iya. Snorkeling. Iya, kita menggunakan untuk mendesain kitchen cabinet dan juga furniture seperti dining table, dining chair. Jadi kalau untuk dining chair kita menggunakan solid wood, tetapi untuk kitchen cabinet kita menggunakan kayu sono yang kita slice. Oh, seperti itu. Oke, selain itu mungkin ada kayu yang lain lagi ya Bu yang digunakan? Iya, ini adalah particle board. Kita menggunakan ini waktu kita mendesain kantor. Kantor Diageo. Kantor Diageo ini mengimport mesin-mesinnya, dan packaging mesin-mesin tersebut adalah particle board ini. Jadi waktu itu kita ditunjukkan ke gudang mereka, banyak sekali mereka mempunyai kayu particle board ini. Dan untuk ini kita merepurpose kayu yang tadinya kayu packaging, kita gunakan untuk panel penutup dinding yang fungsinya juga sebagai akustik panel, dan juga kita gunakan ini sebagai artwork. Jadi kita membuat map yang menggambarkan lokasi kantor Diageo ini berada di dunia. Oke, jadi menggunakan ini ya, selain sebagai particle board juga sebagai artnya yang juga dipasang di sebagai penutup dinding. Penutup dinding juga. Penutup dinding, ya. Dan mungkin selain dari yang ada contoh di sini, ada kayu lain lagi nih? Iya, kayu besi. Bisa kita lihat itu ada dinding office, kita cladding dengan kayu besi. Kayu besi yang digunakan adalah bekas dermaga di Kalimantan. Wow, iya. Baru-baru ini saya baru dari Kalimantan dan sempat mengunjungi dermaga di Kalimantan. Saya lihat kondisi dermaga di sana sudah kurang bagus karena banyak kayu yang sudah dimakan oleh koral laut. Ya, tetapi kalau kita ingin mengganti dermaga tersebut dengan kayu besi, sekarang sudah semakin langka kayu besi tersebut. Kayu besi ini tahan terhadap cuaca dan merupakan material yang keras, warnanya hitam. Bicara mengenai daya tahan sendiri, seperti apa sebenarnya kriteria utama kayu dari sisi daya tahannya untuk bisa digunakan sebagai material utama desain interior? Ya, dalam menggunakan kayu kita juga harus memikirkan proses pembentukan kayu tersebut. Jadi kalau misalnya pembentukan kayu seperti kayu besi ini butuh ratusan tahun, jadi bagaimana life cycle-nya bisa terpenuhi. Bambu tumbuh selama 2 tahun, kita bagaimana supaya selama itu masih bisa berfungsi, dan kita juga tidak menggunakan material-material yang memang tidak ada fungsinya.
Oke, memang Iya. ada perhitungan atau kalkulasi terkait dengan usia kayu itu ya untuk bisa proper digunakan sebagai bahan utama, terutama untuk desain interior. Iya. Dan kalau bicara mengenai karakteristik kayu itu kan dulunya dia tanaman juga ya, berupa pohon gitu ya Bu ya. Apakah setelah diaplikasikan sebagai interior seperti itu dia tetap mengalami satu perubahan tekstur dan maintenance-nya seperti apa? Tentu kita harus memikirkan material ini digunakan untuk apa. Apakah untuk lantai, dinding, ceiling, atau furniture? Apakah perletakannya indoor atau outdoor? Penggunaan lantai bisa menggunakan recycle wood dan sering juga kita menggunakan parket. Biasanya parket terdiri dari kepingan kayu yang mempunyai profil di sisi-sisinya untuk saling mengunci satu sama lain dan diperkuat lagi menggunakan paku tembak. Parket sendiri bisa kita pilih apakah akan memakai solid parket atau engineered parket. Kalau kita memakai solid parket, kayu adalah kayu solid, sedangkan untuk engineered parket mempunyai lapisan tipis pada lapisan pertamanya, sedangkan di bawahnya lapisan multiplex. Biasanya engineered parket lebih stabil. Untuk dinding, kita gunakan kayu untuk menambah kenyamanan, juga sebagai sound akustik. Kita tidak menggunakan kayu solid yang tebal, tetapi kita menggunakan panel kayu yang tipis supaya lebih efisien. Kalau ceiling, penggunaan material kayu akan menambah suasana sehingga lebih hangat. Harus melihat juga kondisi ruangan yang akan kita desain. Apakah di dalam ruangan tersebut ada banyak terkena sinar matahari, apakah ada perubahan suhu, karena kayu tersebut bisa memuai, bisa menyusut. Jadi contohnya kapan kita mendesain pintu dengan menggunakan slide stick, karena kita mempertimbangkan tadi memuai menyusut. Jadi supaya lebih stabil, kita membentuk rangkanya, kemudian melapisinya dengan slide stick. Dan juga finishes yang kita aplikasikan, kita juga mempertimbangkan untuk menggunakan material yang tidak mengandung VOC. Jadi tidak merusak kesehatan manusia. Jadi kita memilih finishes yang water based. Sehingga bahan-bahan kimia yang terkandung di dalamnya apabila menguap tidak mencemari udara dan kita di dalamnya. Jadi kita harus cermat dalam melihat konten di setiap produk finishes. Jadi mempertimbangkan juga ya tahapan finishingnya, termasuk ingredients dari bahan atau materi kimia yang digunakan untuk memfinishing interior yang berbahan kayu ini. Oke, dan dari penjelasan Ibu ya mengenai beberapa karya Ibu yang berbahan utama kayu ini, kan tadi disebutkan beberapa yang recycle juga. Apakah justru menghabiskan biaya yang terbilang tinggi atau seperti apa? Ya, di setiap proyek kita selalu melihat apa yang available di lingkungan sekitar, lingkungan yang terdekat. Jadi sebisa mungkin kita mengangkat material lokal dan juga mengajak masyarakat setempat untuk ikut serta di dalam proyek, dan dengan itu lebih efisien. Jadi seperti itu. Jadi menggunakan material yang ada, kayu setempat, tidak berarti harus mahal. Lokal di Bali seperti kayu cendana, kayu majegau, kayu nangka, dan kayu Bali lainnya, ketersediaannya tidak banyak, sehingga diprioritaskan pada pemenuhan fungsi bangunan spiritual. Sebagai contoh, arsitek dari rumah ini, Popo Danes, memakai kayu nangka yang ditanamnya dari umur 8 tahun. Karena ada keperluan bangunan, pohon ini dipotong, dan selanjutnya kayu ini difungsikan sebagai tempat persembahyangan. Karena kayu di Bali jumlahnya terbatas, sehingga kita cenderung menggunakan kayu dari lokasi yang terdekat, yaitu mengambil dari Jawa, contohnya kayu jati. Oke, jadi itu salah satu strategi ya, di mana Ibu mengoptimalkan penggunaan kayu dari daerah setempat, selain tadi efisien mengenai
sisi ekonomisnya, tapi juga pastinya mengurangi energi ya Bu ya, terkait dengan distribusinya dari satu daerah ke daerah lain, dan yang terpenting adalah pemberdayaan masyarakat secara kolektif ya di sana. Oke. Dan untuk kedepannya ini kan pasti proyeksinya juga cukup besar dari Ibu Melati Danes menggunakan sustainable material, juga tadi terlingkup juga satu forest management di mana penggunaan plantation wood juga diharapkan dapat membantu keberlanjutan hutan kita. Ibu melihat mimpi atau proyeksi besarnya seperti apa Ibu ketika Ibu memutuskan untuk menggunakan sustainable material ini, utamanya berbahan kayu? Ya, masyarakat sekarang semakin sadar akan pentingnya sustainable material, dan klien-klien kita kebanyakan ingin meminta kita untuk memasukkan sustainable ke dalam interior, dan kita sebagai interior designer mempunyai peranan yang penting karena kita yang menentukan material apa yang digunakan, produk apa yang akan digunakan, dan juga fungsi ekologis manusia dengan lingkungan sekitar. Jadi kita berusaha untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, menyeimbangkan alam, dan juga bagaimana kita bisa membangun dunia desain yang berkelanjutan. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Melati yang telah berbagi mengenai proses kreatifnya, terutama dalam menggunakan sustainable material berupa bahan utama kayu ya Ibu ya. Semoga ini pastinya memberikan insight baru juga bagi teman-teman sahabat desain yang ingin menggeluti dunia desain, dan pastinya juga ingin mempertahankan keselarasan dengan alam dan lingkungan sekitar. Itu dia tadi perbincangan kita bersama Ibu Melati Danes dalam bincang desain kali ini. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Bye-bye.